Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Nah, pada pembelajaran kali ini kita lanjutkan pembelajaran SKI yang kemarin ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pembinaan di bidang agama dan pembinaan di bidang sosial. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yakni pembinaan di bidang ekonomi dan pembinaan di bidang pertahanan. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materinya, silahkan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita lanjutkan. Pembinaan di bidang ekonomi. Nah, Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi melalui pasar. Ya. Pasar sebagai pusat transaksi dan bertemunya pedagang dan pembeli dibangun dan diatur sehingga menjadi perputaran ekonomi yang pesat dan sehat ya. Prinsip dan akhlak yang dibina dalam bidang ekonomi adalah yang pertama ada saling tolong menolong, jujur, dermawan, anti monopoli, dan kerja keras. Nah, prinsip dan akhlak itu menjadi kunci kesuksesan. Nah, Rasulullah Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dengan memberdayakan potensi umat Islam di Madinah. Nah, di antaranya ini yang pertama ya, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang mempunyai keahlian bercocok tanam menggarap lahan milik sahabat lainnya. Nah, prinsip yang diajarkan adalah melalui pengerjaan lahan dari pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panennya. Nah, yang dikenal dengan istilah muzaraah dan mukhabarah ya. Dengan demikian akan terjadi kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan ya. Kota Madinah pun menjadi salah satu penghasil kurma atau tamar terbesar ya. Jadi saling tolong menolong. Nah, yang mempunyai lahan itu lahannya tidak digarap sendiri semuanya, tetapi dengan kerjasama dengan umat muslim yang bisa menggarap lahan ya, jadi nanti ada bagi hasil. Kemudian yang kedua nih, Rasulullah SAW membagi sejumlah lahan kepada sahabat yang belum mempunyai lahan untuk tempat tinggal maupun bertani. Nah, dengan demikian terjadi pemerataan kepemilikan lahan. Nah, para sahabat memanfaatkan lahan tersebut dengan bercocok tanam, berkebun, dan bertani. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan yang dilakukan Rasulullah, yakni Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat mendirikan pasar. Nah, Rasulullah SAW sendiri yang mengawasi pengolahan pasar ini sehingga menjadi pusat perekonomian di Madinah. Hal ini karena Rasulullah SAW menekankan, nah, yang pertama, pedagang harus jujur. Nah, karena berdagang dengan jujur adalah jihad. Sebaliknya, berdagang dengan menipu adalah perbuatan jahat. Nah, yang kedua, pasar bebas dari retribusi atau sewa. Nah, dengan demikian akan mengurangi harga barang yang dijual. Nah, yang ketiga,
Rasulullah SAW melarang monopoli barang dagangan karena monopoli akan merusak tatanan ekonomi dan merusak harga. Nah, ini ya. Jadi Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mendirikan pasar. Nah, pasarnya ini langsung diawasi oleh Rasulullah SAW sendiri. Nah, ini yang ditekankan, harus pedagang harus jujur, pedagang harus jujur. Nah, pasar bebas dari retribusi atau sewa, dan Rasulullah melarang monopoli. Terus selanjutnya yang keempat, pembinaan yang dilakukan Rasulullah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Baitul Mal, dan mengatur distribusi atau pembagian zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, umat Islam yang mampu akan berbagi dengan umat Islam yang tidak mampu. Dengan adanya Baitul Mal, Rasulullah SAW juga bisa membiayai urusan pemerintahan dan kemasyarakatan di Madinah. Jadi yang keempat, Rasulullah mendirikan Baitul Mal. Jadi nanti ada pembagian zakat, infak, dan sedekah secara merata. Nah, sekarang masih ada ini Baitul Mal ini di Indonesia, sudah banyak sekali ya. Oke, selanjutnya yang kelima, yang pembinaan Rasulullah yang dilakukan Rasulullah di Madinah dalam bidang ekonomi. Yang kelima yakni Rasulullah SAW menerapkan pajak atau jizyah bagi penduduk Yahudi sebesar 1 dirham per tahun bagi setiap laki-laki dewasa. Jadi yang penduduk yang non muslim atau yang bukan muslim itu dikenakan pajak. Sedangkan orang muslim itu tadi membayar zakat, infak, dan sedekah. Rasulullah SAW juga menerapkan bea masuk bagi barang yang datang dari luar Madinah. Hal ini untuk menambah pemasukan negara sekaligus melindungi atau proteksi barang lokal milik penduduk Madinah. Hasil bea masuk ini untuk kepentingan masyarakat Madinah. Jadi ada biaya, kalau ada barang dari luar Madinah masuk itu harus membayar bea ini ya. Selanjutnya, itu tadi ya. Jadi itu pembinaan masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi. Selanjutnya ya. Dengan berbagai upaya Rasulullah SAW di atas, maka Madinah menjadi pusat perekonomian dan umat Islam hidup sederhana. Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar ekonomi berdasarkan ajaran Islam, sehingga bisa mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jadi dari materi tadi kita dapat memahami bahwa Nabi Muhammad SAW juga ahli dalam bidang ekonomi. Jadi sekalipun juga mendakwahkan Islam, juga ahli dalam bidang ekonomi. Jadi Nabi Muhammad SAW juga pedagang yang jujur ya. Beliau memimpin Madinah dengan adil dan amanah, menekankan kejujuran serta melarang monopoli dagang. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini sangat keren ya, dan sangat mulia. Karena tidak cuma memerintah saja, tapi juga langsung mencontohkan ya, langsung diberi contoh. Jadi tidak hanya memerintah. Kalau cuma memerintah kan mudah, tapi kalau mencontohkan ini yang lebih sulit. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yakni pembinaan dalam bidang pertahanan ya. Pembinaan dalam bidang pertahanan. Pembinaan dalam bidang pertahanan ya. Rasulullah SAW cinta damai ya. Akan tetapi jika ada rongrongan musuh,
beliau siap mempertahankan diri dengan semangat perjuangan yang tinggi ya. Karenanya setelah 6 bulan di Madinah, untuk kepentingan pertahanan, Rasulullah SAW membentuk satuan-satuan tentara atau syariah ya. Di antara pemimpin satuan pasukan tersebut adalah sahabat Hamzah ya, sahabat Ubaidillah bin Haris, dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sebagai pemimpin ya, Rasulullah SAW mengetahui ancaman ini sehingga beliau mengajak para sahabat untuk berjihad mempertahankan diri dari ancaman musuhnya. Peristiwa perang yang terjadi diantaranya adalah ini. Ada yang pertama ya, perang yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, yang pertama ada perang Badar ya. Perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Nah, perang ini terjadi di dekat sumur milik Badar. Nah, tentara Islam berjumlah 314 orang. Nah, sementara tentara orang kafir berjumlah 1000 orang yang dipimpin Abu Jahal. Nah, jadi 300 melawan 1000. Ini sama dengan 1:3 ya. Nah, peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, Abu Jahal ikut tewas dalam perang ini. Nah, mendengar kekalahan kafir Quraisy, Abu Lahab sakit dan meninggal dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ditunjukkan oleh Allah. Jadi 300 melawan 1000. Yang menang 300 orang ya, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada perang Uhud ya. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah atau 625 Masehi. Di Bukit Uhud ya, di Bukit Uhud. Tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3000 orang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, awalnya tentara Islam berjumlah 1000 orang, namun sebanyak 300 orang kaum munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay mengundurkan diri. Nah, Rasulullah SAW kemudian mengatur strategi dengan memerintahkan pasukan pemanah berada di atas bukit untuk menjaga garis belakang pertahanan dan jangan turun sebelum diperintahkan turun. Nah, ini ya. Kalau ini 700 melawan 3000 ya. Sudah hampir 4 kali lipat lebih ya. 5 kali lipatnya malah ya. Nah, Rasulullah SAW memilih 50 orang pemanah ahli di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir. Nah, perang berlangsung sengit dan kaum muslimin hampir memenangkan peperangan. Namun, pasukan panah di atas bukit turun ke bawah sebelum diperintah Rasulullah SAW mengetahui pasukan panah turun. Nah, pasukan kafir yang sudah hampir kalah menyerang kembali. Pertahanan pasukan Islam runtuh dan kalah. Rasulullah SAW sendiri terluka. Nah, ini ya. Ini akibat dari umat muslim tidak taat pada perintah Rasulullah ya. Jadi Rasulullah memerintahkan jangan turun sebelum diperintahkan lah. Umat muslim turun dulu, akhirnya diserang kembali oleh orang kafir. Jadi peperangan kalah dan Rasulullah pun terluka ya. Selanjutnya yakni perang Khandaq ya. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau 625 Masehi. Nah, Khandaq artinya parit ya, ingat ya. Khandaq artinya parit. Jadi perang di parit ya. Disebut perang Khandaq karena sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah SAW agar membuat parit mengelilingi kota Madinah untuk menahan serangan kaum kafir Quraisy ya. Rasulullah SAW menerima usulan ini
sehingga beliau memerintahkan para sahabat membuat parit. Nah, perang ini juga disebut perang Ahzab. Disebut Ahzab karena pasukan kafir terdiri dari berbagai suku yang bersatu menyerang Madinah yang berjumlah 10.000 orang ya. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb ya. Jadi orang-orang kafir dari berbagai suku itu menyerang Madinah ya, berjumlahnya 10.000 orang. Sementara pasukan Islam berjumlah 3.000 orang. Jadi 3.000 orang melawan 10.000 orang ya. Namun karena terhalang parit, pasukan kafir tidak bisa masuk ke Madinah. Nah, mereka menggelar kemah untuk mengepung Madinah. Pengepungan berlangsung selama sebulan yang menyebabkan kaum muslimin Madinah kekurangan bahan makanan, sehingga mengganjal perut mereka dengan batu. Allah Subhanahu wa taala mengirim angin ribut yang menghancurkan perkemahan kaum kafir. Mereka pun pulang kembali dan Madinah pun lepas dari ancaman serangan musuh. Ya, jadi dibuat parit mengelilingi Madinah. Kemudian orang kafir di luar parit itu. Jadi orang Islam tidak bisa mengambil makanan dari luar Madinah. Ya. Akhirnya itu pertolongan Allah datang melalui angin ribut ya yang menghancurkan perkemahan orang-orang kafir. Nah, cukup sekian ya yang dapat Pak Fadli sampaikan. Ya, bila ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Nah, dari materi tadi, kita dapat memahami ya bahwa Rasulullah SAW mengorbankan jihad perang untuk mempertahankan diri dan menegakkan agamanya. Nah, jadi Rasulullah SAW adalah pahlawan ya, pahlawan sejati yang gagah berani melawan kafir yang memerangi atau kafir harbi. Tetapi lembut dengan kafir ya, lembut dengan orang kafir yang mau hidup berdampingan atau kafir dhimmi ya. Nah, jadi Nabi Muhammad kan orang yang sangat mulia ya. Jadi kita boleh teladani dengan hidup damai termasuk dengan non muslim ya, sebangsa setanah air karena mereka kafir dhimmi ya. Ya. Tahukah kamu kalau Rasulullah SAW sangat lembut dan penuh kasih sayang? Nah, Rasulullah SAW cinta damai ya. Namun beliau berjihad perang melawan kaum kafir Quraisy untuk mempertahankan diri ya. Jadi Rasulullah berperang untuk mempertahankan diri. Coba kalian renungkan ya, negara kita sekarang kondisinya damai atau perang. Nah, tentu negara kita sekarang damai, sehingga kita juga harus melakukan jihad. Tetapi jihad damai ya. Apa bentuk jihad damai? Yakni jihad melawan kebodohan dan kemiskinan. Nah, hal ini berbeda saat bangsa kita dijajah Belanda dulu. Maka para ulama mengobarkan jihad perang melawan penjajah. Nah, beda ya. Jadi kalian bisa membedakan tentunya. Nah, sudah cukup sekian yang dapat Pak Fadli sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.